Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhidayah dengan NIM 0704222039. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuannya saya ingin membuat video pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul pengertian fonem dan kata. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian fonem dengan judul pengertian fonem dan kata. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian fonem beserta contohnya. Fonem adalah unsur bahasa terkecil dari dan dapat membedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi di atas, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dalam membedakan arti, dapat disebut fonem. Kita masuk ke bagian contoh fonem ya. Yang pertama, pada pasangan kata bahasa Jawa, pala dan bala. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi pada awal kata, yaitu bunyi P dan B. Kata pertama berarti buah pala, sedangkan kata yang kedua berarti teman. Kedua bunyi itu merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis dengan sebagai P dan B. Kita masuk ke contoh kedua, pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan atau perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Next. Fonem dalam bahasa Indonesia beserta wujudnya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua kelompok, vokal dan konsonan. Oke, kita masuk ke bagian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang udaranya tidak memiliki rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Ada 3 faktor yang mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan ya. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah, tinggi, sedang, atau rendah. Bagian lidah yang dinaikkan, depan, tengah, atau belakang. Bentuk bibir yang pembentukan vokal itu normal, bundar, lebar, atau terlentang. Vokal dibagi menjadi 2. Yang pertama, vokal tunggal, monoftong, yang meliputi A, I, U, E, O. Yang kedua, vokal rangkap atau diftong, yang meliputi ai, au, dan oi. Next. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitas ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama, keadaan pita suara, merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Penyentuhan, pendekatan, berbagai alat ucap atau artikulator, bibir, gusi-gusi, lidah, langit-langit. Cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Contoh konsonan antara lain B, C, D, F, G, H, H, J, K, M, L, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Selain A, I, U, E, O ya. Konsonan rangkap disebut kluster. Contoh kluster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Next. Unsur pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi. Sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses untuk mengolah leksem atau huruf menjadi kata untuk dapat digunakan dalam kalimat atau peraturan tertentu. Maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan aglutinasi, harus diperlukan lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Pembentukan kata ini mempunyai 2 sifat, yaitu inflektik, yaitu alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk itu,
biasanya berupa afiks yang mungkin berupa prefiks, infiks, dan sufiks, awalan, sisipan, dan akhiran, dan juga berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar itu. Yang kedua, derivatif, pembentukan kata secara infektif, tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identifikasi leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Hal ini berbeda dengan pembentukan kata secara derivatif atau derivasional. Pembentukan kata secara derivatif merupakan bentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata. Next. Berikut ini beberapa proses pembentukan kata ya. Langkah yang pertama itu gramatikal, yang kedua afiks, imbuhan, prefiks, awalan. Itu tuh bagiannya ada 4. Yang pertama prefiks awalan, yang kedua sufiks akhiran, konfliks atau sirkumfiks atau simfufiks. Yang keempat ya, kombik afiks, yang ketiga reduplasi, yang keempat komposisi, yang kelima konversi dan modifikasi internal, yang keenam pemendekan. Next, pengertian vokal dan konsonan di bahasa Indonesia. Bagian pertama, vokal, bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatannya hanya terdapat pada pita suara. Yang kedua, konsonan, bunyinya yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagai alat bicara. Yang ke vokal, tidak terdapat artikulasi. Konsonan, terdapat artikulasi. Di vokal, semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Di konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Vokal, dengan demikian semua vokal adalah bunyi suara. Sedangkan konsonan tidak bersuara, adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan perwujudan kekuasaan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata merupakan salah satu unsur yang membentuk berbagai jenis-jenis kalimat, kata majemuk, dan kata penghubung atau konjungsi. Merupakan beberapa di antara jenis-jenis kata yang ada. Artikel kali ini akan membahas 2 jenis kata lain, yakni kata dasar dan kata berimbuhan. Keduanya akan dijelaskan baik itu definisi maupun contoh-contohnya. Yang pertama ya, kata dasar. Bagiannya ada A, satu bagian kecil dan mempunyai makna sendiri. Yang B merupakan dasar dan pembentukan kata. B itu kata yang memiliki imbuhan atau yang merupakan kata turunan. Yang C, jika mendapat tambahan atau imbuhan, maka kata dasar akan mengalami perbedaan makna. Yang D, kumpulan dari kata dasar dapat menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa perlu dibubuhi imbuhan. Kata dasar terdiri atas 2 jenis, yaitu kata dasar tunggal dan kata dasar kompleks. Kata dasar tunggal atau monoformenis merupakan kata dasar yang hanya terdiri atas 1 morfem. Sementara itu, kata dasar kompleks adalah kata dasar yang memiliki 2 morfem atau lebih ya. Kata dasar kompleks terjadi jika sebuah kata dasar mengalami beberapa proses, seperti pemberian imbuhan atau mengalami reduplasi perulangan kata. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang diberi imbuhan, yaitu awalan, sisipan maupun akhirat, serta awalan akhiran. Karena pemberian imbuhan tersebut, maka kata turunan mengalami pergeseran makna. Nama lain dari kata berimbuhan adalah kata turunan. Baca ya, macam-macam imbuhan konfiks, macam-macam imbuhan sufiks, macam-macam imbuhan prefiks, dan macam-macam imbuhan. Oke, kita masuk ke bagian contoh. Berbagai jenis imbuhan di awalan yang hadir sebelum kata dasar. Contoh, terambil, awalannya ter, kata dasarnya ambil. Dibaca, kalau di itu awalannya, kata dasarnya baca. Memperindah, itu awalannya mem sama per, kalau kata dasarnya itu indah. Kita masuk ke akhiran yang hadir sesudah kata dasar. Contoh, dagangan, dagang kata dasar, annya itu akhiran. Jalankan, kalau jalan itu kata dasarnya, kannya akhiran.
Kalau dekati, kata dasarnya dekat, akhirannya i. Apitan ya, yang hadir secara mengapit kata dasar, berarti dia di tengah-tengah atau diapit ya. Contohnya kediaman, keawalan, diaman, annya itu akhiran, jadi yang di tengah-tengah itu disebut apitan. Kalau diusahakan, di awalan, usahakan kata dasar dan kan akhiran. Yang ke contoh ketiganya mempertingkat, mempernya itu awalan, tingkat kata dasar, dan kannya kata akhiran. Kita masuk ke sisipan yang hadir di celah kata dasar. Contoh sinambung jadi sambung, ya kan. Nah, baru yang kedua gemerlap jadi gelap. Yang ketiga telunjuk jadi tunjuk. Kalau sisipan itu LMR. Terima kasih. Begitulah video penjelasan singkat saya tentang pembahasan pengertian fonem dan kata. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.